Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Priscilia Alfianita Herianto Putri, mahasiswa Matematika 2017. Yang di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir studi kasus analisis regresi dengan judul Statistik Angkatan Kerja Kota Kediri dengan pengaruh pendidikan, faktor usia, serta lapangan usaha terhadap status pekerjaan di Kota Kediri. Di kesempatan kali ini saya akan membahas 5 bab. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang pembangunan daerah diantaranya bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja guna menekan jumlah pengangguran. Penciptaan lapangan kerja juga membantu masyarakat memperoleh penghasilan atau bahkan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidupnya. Namun, kurangnya tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan sering menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karenanya, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan. Untuk mengetahui seberapa korelasi faktor ketenagakerjaan ini, maka akan dimodelkan dalam analisis regresi. Analisis regresi merupakan suatu teknik untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan atau prediction. Dengan demikian, analisis regresi sering disebut sebagai analisis prediksi. Karena merupakan prediksi, maka nilai prediksi tidak selalu tetap dengan nilai realnya, maka semakin tepat persamaan regresinya. Sehingga dapat didefinisikan bahwa analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan kemungkinan hubungan antara variabel-variabel. Sifat hubungan antar variabel dalam persamaan regresi merupakan hubungan sebab akibat atau causal relationship. Oleh karena itu, sebelum menggunakan persamaan, maka perlu diyakini terlebih dahulu secara teoris atau perkiraan sebelumnya. Dua atau lebih variabel memiliki hubungan sebab akibat. Variabel yang nilainya mempengaruhi nilai variabel lain disebut variabel bebas atau independent variabel, sedangkan variabel yang nilainya dipengaruhi oleh nilai variabel lain disebut variabel tak bebas atau dependent variabel. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu yang pertama, bagaimana cara mengolah dan menganalisis data statistik ke dalam model analisis regresi linear berganda, dan bagaimana cara menganalisis hasil output data dari aplikasi software SPSS 25. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan satu, mampu mengolah dan menganalisis data statistik ke dalam model analisis regresi linear berganda. Yang kedua, mampu menganalisis hasil output dari statistik dari pengaplikasian software SPSS 25. Dan selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat yang diperoleh dari praktikum ini adalah yang pertama, mampu mengestimasi atau menduga suatu hubungan antara variabel-variabel statistik. Yang kedua, mampu melakukan peramalan atau prediksi nilai variabel terikat atau tidak bebas atau variabel dependent berdasarkan nilai variabel terikat atau variabel independen atau bebas. Yang ketiga, penelitian dapat menunjukkan aplikasi regresi linear berganda. Yang terakhir, mampu menginterpretasikan hasil output SPSS 25 mengenai analisis regresi berdasarkan data kuantitatif yang telah diperoleh. Yang selanjutnya bab 2. Bab 2, versi tinjauan pustaka.
Analisis regresi pertama kali dikembangkan oleh Sir Francis Galton pada abad ke-19. Pengertian regresi secara umum adalah sebuah alat statistik yang memberikan penjelasan tentang pola hubungan atau model antara dua variabel atau lebih. Dalam analisis regresi dikenal dua jenis variabel, yaitu variabel respon, disebut juga variabel dependen, yaitu variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lainnya dan dinotasikan dengan variabel. Yang kedua, variabel prediktor, disebut juga dengan variabel independen, yaitu variabel bebas atau tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya. Untuk mempelajari hubungan-hubungan antara variabel bebas, maka regresi linier terdiri dari dua bentuk, yaitu analisis regresi sederhana atau simple analysis regresi dan analisis regresi berganda atau multiple analysis regresi. Perbedaan analisis regresi sederhana dengan berganda. Analisis regresi sederhana, regresi linier sederhana digunakan untuk mendapatkan hubungan matematis dalam bentuk suatu persamaan antara variabel tak bebas tunggal dengan variabel bebas tunggal. Regresi linier sederhana hanya memiliki satu peubah yang dihubungkan dengan satu peubah tidak bebas. Bentuk umum dari persamaan regresi linier sederhana adalah Y sama dengan A plus BX, yang dimana Y ini merupakan variabel tak bebas dan X merupakan variabel bebas. B ini merupakan koefisien variabel bebas dan A ini merupakan parameter intercept. Selanjutnya, analisis regresi berganda. Analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang digunakan untuk menyelidiki hubungan di antara dua atau lebih peubah prediktor X terhadap peubah respon Y. Bentuk umum dari persamaan regresi linier berganda adalah YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali XI1 ditambah sampai beta P-1 dikali XI P-1 ditambah epsilon I, yang dimana sama Y ini merupakan variabel tak bebas dan B ini merupakan vektor parameter dengan M 0 sampai tak hingga sampai P-1 ini, dan X ini merupakan variabel bebas dengan N sama dengan 1 sampai P-1, dan epsilon ini merupakan peubah acak normal bebas dengan nilai harapan sama dengan 0. Yang selanjutnya yaitu korelasi. Analisis korelasi adalah metode statistika yang digunakan untuk menentukan kuatnya atau derajat hubungan linier antara dua variabel atau lebih. Semakin nyata hubungan linier atau garis lurus, maka semakin kuat tinggi hubungan garis lurus antara kedua variabel atau lebih. Dari tabel ini merupakan interpretasi koefisien korelasi nilai R. Yang pertama, jika interval koefisiennya dimulai dari 0,0 sampai 0,19, maka tingkat hubungannya sangat lemah. Jika nilai interval koefisiennya 0,2 sampai 0,39, maka tingkat hubungannya lemah. Dan selanjutnya sampai 0,8 sampai 1, berarti tingkat hubungannya sangat kuat. Metode perhitungan korelasi dapat dilihat pada persamaan korelasi produk momen berikut, yang dimana rumusnya yaitu R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma XY dibagi akar N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2 dikali akar N dikali sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y pangkat 2, dimana R, X, Y ini merupakan hubungan variabel X dan Y, dan X nilai variabel X
dan Y merupakan nilai variabel Y. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koefisien variabel X terhadap nilai turunnya nilai Y, dapat digunakan persamaan koefisien penentu berikut, yaitu rumusnya Kp sama dengan R pangkat 2. Selanjutnya pengujian serentak atau biasa disebut dengan uji F. Berdasarkan yang sudah saya jelaskan di bab 2 sebelumnya, uji serentak atau uji F adalah metode pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Langkah-langkah untuk melakukan uji serentak atau uji F adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hipotesis. H0 di mana beta I sama dengan 0, artinya variabel bebas bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. Dan H1 di mana beta I tidak sama dengan 0, artinya variabel bebas merupakan penjelas yang signifikan. Yang kedua, menentukan wilayah kritis atau level of significance. Yang ketiga, menentukan daerah keputusan. H0 tidak ditolak apabila F hitung kurang dari sama dengan F tabel atau P tabel lebih besar dari A. Artinya semua variabel bebas secara bersama-sama bukan merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. Jika H0 ditolak apabila F hitung lebih besar dari F tabel atau P tabel lebih kecil dari A, artinya semua variabel bebas secara bersama-sama merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. Dan yang selanjutnya, menentukan statistik uji. Rumus untuk menghitung statistik uji adalah sebagai berikut, yaitu F sama dengan U per V1 dibagi U per V2. U dan V menyatakan peubah acak bebas masing-masing berdistribusi kuadrat dengan derajat kebebasan V1 dan V2. Dan terakhir yaitu mengambil keputusan. Uji serentak atau uji F juga sering disebut dengan uji ANOVA. Selanjutnya yaitu pengujian parsial atau biasa disebut dengan uji T. Uji parsial digunakan untuk menguji apakah koefisien regresi mempunyai pengaruh yang signifikan. Berikut rumus yang digunakan sebagai uji dalam sebuah pengujian parsial. T sama dengan BI per SBI. Dan SB sama dengan SXY dibagi akar sigma X2 dikurangi sigma X2 pangkat 2 dibagi N. Dan SXY sama dengan akar SSE dibagi N-1 min K sama dengan akar Y min Y capil kuadrat dibagi N-1 min K, di mana BI merupakan nilai dugaan BI merupakan nilai dugaan beta 1. Yang selanjutnya yaitu bab 3. Yaitu metode penelitian. Sumber data yang digunakan adalah kuantitatif. Data kuantitatif. Data yang diperoleh dari sumber website Badan Pusat Statistika Kota Kediri. Sumber untuk melakukan penelitian ini dilakukan hari dan tanggal 13 Juli 2020, tempat website resmi BPS Kota Kediri, dan waktunya jam 9 pagi. Selanjutnya variabel penelitian. Variabel pratikum yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut kegiatan yang meliputi pengangguran terbuka, kesempatan kerja, dan angkatan kerja. Yang kedua, kelompok umur. 3, pendidikan. 4, lapangan usaha. 5, status pekerjaan. Dan 6, jumlah jam kerja. Langkah analisis.
Langkah analisis data yang digunakan dalam praktikum ini adalah 1. Identifikasi masalah sesuai permasalahan yang diangkat. 2. Merumuskan masalah mengenai kasus 6 variabel. 3. Merumuskan tujuan sesuai rumusan masalah. 4. Melakukan input data pada program SPSS. Kelima, pengujian koefisien dari korelasi 6 variabel. 7. Identifikasi pola hubungan antara variabel X dan Y. 8. Menduga bentuk persamaan modul regresi beserta asumsi residual. Menguji parameter model atau serentak dan parsial. 9. Menyajikan data berupa tabel. Angka 10. Menginterpretasi dan menarik kesimpulan. Selanjutnya, bab keempat. Bab keempat yaitu merupakan hasil dan pembahasan. Dari data statistik pada penelitian ini, data yang diambil merupakan data dari website resmi Badan Pusat Statistika di Kota Kediri. Berdasarkan data penelitian dari sampel 100 orang melalui daftar penyataan, didapat hasil tentang statistik Angkatan Kerja Kota Kediri 2019. Didapat beberapa jenis, yaitu kegiatan yang meliputi TPAK, TPT, TKK, BAK, dan kelompok umur, pendidikan, kategori lapangan usaha, status pekerjaan, dan jumlah jam kerja. Pergolongan yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui secara jelas dan akurat mengenai gambaran statistik Angkatan Kerja Kota Kediri tahun 2019. Di sini merupakan data statistik Angkatan Kerja Kota Kediri, yang yaitu merupakan menurut kegiatan yang menurut kategori TPAK dari jumlah data yang diperoleh laki-laki yaitu berjumlah 76,3% dan perempuan 53,1%. Dan menurut kategori TPT laki-laki berjumlah sebesar 5,12% dan perempuan 2,95%. Menurut kategori TKK laki-laki berjumlah sebesar 94,88% dan perempuan 97,05%. Dan yang menurut kegiatan kategori bukan angkatan kerja, laki-laki sebesar 33,16% dan perempuan sebesar 66,83%. Menurut kelompok umur termasuk kategori TPAK dan laki-laki sebesar 49,5% dan perempuan 50,5%. Menurut pendidikan secara dibagi beberapa tingkat, yaitu dari SD, SMP, SMU, SMK, dan perguruan tinggi. Persentase dari SD, laki-laki sebesar 17,62%, perempuan 23,99%, SMP 23,07%, dan untuk laki-lakinya 23,07% dan perempuannya 20,14%. SMU laki-lakinya 23,8%, perempuan 23,4%. Untuk SMK, laki-laki persentasenya sebesar 16,09% dan perempuan 15,14%. Untuk perguruan tingginya, laki-laki sebesar 19,42% dan perempuannya 17,32%. Dan kategori dalam lapangan usaha termasuk dalam TKK. Persentase laki-laki sebesar 30,52% dan perempuan 43,04%. Status pekerjaan masuk ke kategori TKK. Laki-laki sebesar 61,3% dan perempuan 57,3%. Jumlah jam kerja
dimasukkan ke kategori TKK, yaitu persentase laki-laki 49,6% dan perempuannya 50,4%. Hasil persamaan regresi. Dari hasil ini merupakan hasil dari aplikasi SPSS 25 dengan dimasukkan ke dalam persamaan regresinya sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1 dikali A dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah B3 dikali X3, di mana Y merupakan konstan dari Einstein. Ini nilainya 71,059 dikali min 4000. B1-nya 4000 dari untuk didapat nilai negatif 4000 ini sama dengan hasil output SPSS 25 dengan nilai B1-nya negatif 4000, B2-nya juga sama negatif 4000 dan B3-nya negatif 320. Disederhanakan jadinya hasilnya 71. Y sama dengan 71 min 059 negatif 4000 X2 negatif 4000 X1 negatif 4000 X2 negatif 300 X3. Hasil dari persamaan regresi ini konstanta sebesar 71.059. Artinya jika X1, X2, X3 nilainya sama dengan 0, maka Y-nya nilainya adalah 771.059. Dan jika koefisien regresi variabel X1 sebesar 4 negatif 4000, artinya jika variabel independen lainnya tetap dan X1-nya mengalami kenaikan 1%, maka Y akan mengalami penurunan sebesar negatif 4000. Koefisien bernilai negatif, yang artinya terjadi hubungan negatif antara X dan Y. Semakin naik nilai X1, maka semakin turun nilainya Y. Begitu sama dengan X2 dan X3. Yang selanjutnya yaitu hasil analisis korelasi ganda atau R. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1. Nilai semakin mendekati 0, maka hubungan yang terjadi semakin lemah. Begitupun sebaliknya, jika nilai semakin mendekati 1, maka hubungan yang terjadi semakin kuat. Dan di sini hasil output SPSS analisis korelasi ganda. Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R sebesar 1. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara X1, X2, dan X3 terhadap Y. Yang selanjutnya yaitu hasil analisis determinasi atau R kuadrat. Hasil analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen X1, X2 sampai Xn secara serentak terhadap variabel independen Y. R kuadrat sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen.
Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya, R kuadrat sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen. Dan di sini merupakan hasil output SPSS, yaitu yang berdasarkan tabel diperoleh angka R square atau R kuadrat sebesar 1. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen X1, X2, dan X3 terhadap Y sebesar 1 atau sempurna. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar variasi variabel dependen status pekerjaan atau Y. Yang selanjutnya yaitu uji serentak atau uji F. Seperti yang di bab sebelumnya, kita melakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. H0 tidak ada pengaruh secara signifikan antara X1, X2, dan X3 secara bersama-sama terhadap Y. HA sama dengan adalah ada pengaruh signifikan antara X1, X2, dan X3 secara bersama-sama terhadap Y. Untuk menentukan tingkat signifikan menggunakan A sama dengan 5%. 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian ini. Untuk dan selanjutnya itu menentukan F hitung berdasarkan tabel diperoleh F hitung sebesar 0. Ini menentukan F tabel dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, A5%, DF1 jumlah variabel 1 ini sama dengan 6 dan DF2 dikali N min K min 1 atau 6 ini dari jumlah variabel yang diteliti, jumlah variabel, dan 3 ini perwakilan yang saya teliti dan 1 dan dihasilkan 2, berarti hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 19,32%. Dari hasil 19,32% ini didapat dari penghitungan dari Excel. Selanjutnya kriteria pengujian H0. Jika H0 diterima bila F hitung lebih kecil dari F tabel, dan jika H0 ditolak bila F hitung lebih besar dari F tabel, dan selanjutnya kita membandingkan F hitung dengan F tabel, yaitu 0 lebih kecil dari 19,329%, maka H0 diterima. Kesimpulannya dari uji F ini yaitu karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh secara signifikan antara X1, X2, dan X3 secara bersama-sama terhadap Y. Jadi dari kasus ini disimpulkan bahwa X1, X2, dan X3 secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Y pada statistik Angkatan Kerja Kota Kediri 2019. Selanjutnya yaitu uji T. Untuk langkah-langkah sama dengan uji F. Kita tentukan hipotesisnya, kita tentukan tingkat signifikannya dulu, terus kita tentukan T hitung, dan kita tentukan T tabelnya sama dengan seperti uji F. Dan dengan menentukan T tabel diperoleh T tabelnya sebesar 4,302%. Dan kita uji kriterianya. Jika H0 diterima, bila H0 diterima, jika T tabel kurang dari T hitung dan kurang dari
Kita selanjutnya membandingkan T-hitung dengan T-tabel. Dari pengujian dari sebelumnya diperoleh T-hitung lebih kurang dari T-tabel dengan nilai 0 kurang dari negatif 4302, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, karena nilai T-hitung lebih kecil dari T-tabel, maka H0 ditolak. Artinya, secara parsial ada pengaruh signifikan antara X1 dan Y. Jadi, dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial X1 berpengaruh terhadap Y pada statistik Angkatan Kerja Kota Kediri 2019. Untuk pengujian X2 dan X3-nya, sama persis seperti pengujian X1 ini. Dan selanjutnya kita uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka pada penelitian berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka penelitian tidak berdistribusi normal. Dan dari hasil output SPSS diperoleh nilai signifikannya ternyata 0 dan lebih kecil dari 0,05, maka pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov di atas dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah varians data kontas atau homoskedastis atau tidak heteroskedastis. Dalam uji heteroskedastisitas menggunakan uji Spearman dilakukan dengan cara mengkorelasikan nilai absolut residual dengan masing-masing variabel independen X1, X2, dan X3. Kriteria pengujian dalam uji Spearman yaitu jika H0 tidak ada gejala heteroskedastisitas dan HA ada gejala heteroskedastisitas, dan H0 diterima apabila nilai p-value atau signifikan lebih besar dari 0,05. Dan dari hasil output SPSS diperoleh nilai signifikan pada 3 variabel X1, X2, X3, semuanya nilai X signifikannya kurang dari 0,01, yang berarti terdapat gejala heteroskedastisitas atau H0 ditolak. Selanjutnya, uji autokorelasi. Persamaan regresi yang baik adalah tidak memiliki masalah autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi, maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Wilson dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, terjadi korelasi positif jika DW di bawah 2. Yang kedua, tidak terjadi autokorelasi. Dan hasil output SPSS bernilai Durbin-Wilson-nya 0, yang artinya maka 0 lebih kecil dari 2, maka dapat disimpulkan bahwa data di atas tidak terjadi autokorelasi. Yang selanjutnya, uji multikolineritas. Uji asumsi klasik
multikolinearitas ini digunakan untuk mengukur tingkat asosiasi atau keeratan hubungan atau pengaruh antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi R. Multikolinearitas terjadi jika koefisien korelasi antara variabel bebas lebih besar dari 0,6. Dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,6. Jadi jika nilai uji asumsi klasik multikolinearitasnya ini kurang dari 6, berarti ini bebas, tidak terjadi multikolinearitas, dan hasil dari output SPSS melihat besaran koefisien korelasi antar variabel bebas, terlihat koefisien korelasi antar variabel bebas sebesar 0,10. 0,10 ini dari nilai 1000 dipresentasikan dikali 100, jauh di bawah 0,60. Disimpulkan bahwa antara variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu bab 5, merupakan bab penutup. Kesimpulan dari persentase yang dapat saya jelaskan tadi dapat disimpulkan, yaitu berdasarkan model regresi, jika variabel independen X1, X2, X3 mengalami kenaikan 1%, maka variabel dependen Y akan mengalami penurunan. Semakin naik variabel independen, maka semakin turun variabel dependen. Yang kedua, berdasarkan perhitungan analisis korelasi ganda, hasil output SPSS menghasilkan nilai 1, yang artinya hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara X1, X2, dan X3 terhadap Y. Yang ketiga, berdasarkan perhitungan analisis determinasi, hasil output menghasilkan nilai 1, yang artinya hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen X1, X2, dan X3 terhadap Y sebesar 1 atau sempurna. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model X1, X2, dan X3 mampu menjelaskan sebesar 1 variasi variabel dependen Y. Yang selanjutnya, uji koefisien regresi atau uji F biasanya digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen X1, X2, sampai Xn secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Y. Dari hasil perhitungan uji F disimpulkan, H0 diterima karena F hitung lebih kecil dari F tabel, dengan nilai 0 lebih kecil dari 19,329. Artinya tidak ada pengaruh secara signifikan antara X1, X2, dan X3 secara bersama-sama terhadap Y. Dan uji T digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen X1, X2, X3, sampai Xn secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y. Dari perhitungan uji T disimpulkan H0 ditolak, yang artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara X1, X2, dan X3 dengan Y. Dan yang terakhir, uji asumsi klasik menentukan bahwa uji normalitas data ini tidak berdistribusi normal, karena nilai signifikan yang dihasilkan masih kecil dari 0,05. Sedangkan uji heteroskedastisitas menunjukkan hasil uji nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Yang artinya terdapat gejala heteroskedastisitas atau H0 ditolak. Dan uji autokorelasi menunjukkan bahwa hasil dari perhitungan Darwin-Wilson disimpulkan bahwa data ini tidak terjadi autokorelasi. Yang terakhir, uji multikolinearitas menunjukkan hasil perhitungan terlihat koefisien korelasi antar variabel bebas sebesar 0,10. Jauh di bawah 0,60, maka dapat disimpulkan antara variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.